Hai para penikmat catur, balik lagi di channel gua dan kali ini gua akan bahas partai catur yang tentu sangat kalian nantikan antara Garry Kasparov melawan Michael Tal. Partai ini dimainkan tahun 1987 di Brussels, Belgia, dan partai ini dimainkan pada turnamen yang bernama Swiss Tournament Second. Oke, mari kita masuk ke pertandingan dan saksikan jalan pertandingannya. Let's go. Garry Kasparov di sini yang memegang putih, Michael Tal yang memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah pion ke D4, dibalas kuda ke F6, pion lanjut ke C4, pion ke E6, kuda ke C3, gajah ke B4, pertahanan Nimzo Hindia, dibalas Kasparov pion ke E3, rokade pendek dari Michael Tal, gajah ke D3, pion ke D5 mengklaim penguasaan petak E4, Kasparov pion C tukar pion D5, dan tentu dimakan balik dengan pion E tukar pion D5 supaya gajahnya jadi aktif dengan terbukanya diagonal, juga tetap menguasai petak pusat E4. Kemudian Kasparov melanjutkan kuda ke E2. Nah, dengan langkah ini dia tidak akan takut nih jika Tal main gajah ke G4 memberi pin, karena pion akan maju ke F3 memukul mundur gajah. Dilanjutkan Tal pion ke C5. Ya, ini adalah sebuah tipikal langkah yang hampir selalu kita lihat ya, selalu kita temui di Queen Pawn Game ya, pembukaan yang dimulai dengan pion D4, dan keuntungan langkah ini tuh banyak ya, kayak menekan pion, membuka ruang menteri, membuka C file juga dengan pion C tukar pion D, yang tentunya file ini akan berguna untuk benteng. Tentunya langkah ini jauh lebih aktif dibandingkan hitam jika langsung memainkan kuda ke C6. Oke, lanjut Kasparov, rokade pendek mengamankan raja, Tal kuda ke C6, pion K3 mengancam gajah, pion C makan pion D4 mengancam kuda. Di sini putih bisa makan gajah langsung, tapi tentu Kasparov memilih pion E tukar pion D4. Penting ya untuk tetap mengontrol petak pusat E5. Juga dengan ini Kasparov membuka file E-nya. Tal memutuskan gajah makan kuda meskipun gajah bisa mundur, lalu dimakan balik dengan pion B. Dan kita coba untuk mundur sejenak teman-teman. Di sini kuda tetap bisa ya makan dengan kuda, karena jika kuda makan pion D4, tentu gajah makan pion H7 sekak, discover check. Ya, varian ini untuk kalian yang belum tahu aja. Dan di sini alasan Kasparov memakan dengan pion karena dia juga nggak mau gitu bermain dengan isolated pawn di D4. Juga kuda E2 ingin dia langsung bawa ke sayap raja dengan langkah kuda G2 atau mungkin kuda F4. Oke, permainan dilanjutkan dengan kuda E7 dari Tal, idenya manuver ke petak F5, dan jika terus dibiarkan untuk manuver, dia bisa lanjut manuver ke petak E4 melalui jalur ini. Ya, Kasparov membalas dengan menteri ke C2, mencegah itu, juga menekan pion H7. Lanjut Tal gajah ke D7. Sebuah kesalahan dari Michael Tal yang segera akan dimanfaatkan oleh Kasparov. Tujuan dari langkah ini adalah memberi petak ke benteng di C8. Lalu Kasparov gajah G5 mengancam kuda untuk mendapatkan pion F7. Tal kuda ke G6. Menutup itu untuk sementara waktu aja. Kasparov lanjut dengan pion F4. Nah, dengan penempatan kuda yang kurang pas di G6, Kasparov punya tempo untuk memajukan pion F. Dan pion F ini akan dimajukan terus hingga pion F6 untuk merusak barisan pertahanan hitam. Tema serangan dengan satu pion ini sangatlah efektif teman-teman. Bahkan hingga sekarang masih banyak yang memakai tema seperti ini. Mari kita lanjut. H6 dari Tal mengancam gajah, gajah tukar dengan kuda, menteri makan dan gajah, pion F5 mengancam kuda, kuda mundur ke E7, kuda ke G3 melindungi pion F, dan nantinya kuda akan ke H4 untuk mengusir menteri supaya pion F bisa maju ya, sesuai tema serangan satu pion ini. Oke, Tal kuda ke C8. Tal ingin manuver ke petak E4 melalui jalur D6.
Kemudian Kasparov benteng ke F4, tapi sebelum kuda ke H5, untuk menciptakan sebuah serangan yang kuat, Kasparov menambah perwiranya lagi ke sayap raja. Kuda D6 dari Tal, menteri ke F2, benteng F ke E8, barulah kuda ke H5 mengancam menteri. Menteri mundur ke 8, dan lalu apa langkah yang selanjutnya dilakukan dari Kasparov? Kalian bisa pause dulu jika kalian penasaran, atau ya kalian pengen menebak gitu. Silahkan, monggo. Wah, tepat sekali teman-teman. Kalau jawaban kalian kuda makan pion ke 7. Jawaban Tal kuda ke E4. Ya, makan kuda sangatlah nikmat. Tapi jika dimakan pion F6 sekak, raja di sini mundur ke H8 atau F6, menteri ke H4. Dan untuk menghentikan sekak mat menteri makan pion H, lalu menteri ke 7 sekak mat, ya. Satu-satunya cara hitam adalah menteri diserahkan ke pion F6. Dan Tal tentu nggak mau ini terjadi, jadi dia memainkan kuda ke 4 pada langkah sebelumnya. Oke, lanjut Kasparov gajah makan kuda, benteng makan gajah, pion ke F6 sesuai rencana awal. Ancaman berikutnya adalah kuda ke E8, lalu menteri G3 sekak. Dengan tempo langkah nantinya menteri ke G7 sekak mat. Tal menjawab dengan raja K7. Ya, sekarang kuda E8 tidak bekerja karena tak ada sebuah tempo dengan sekak tadi. Lalu Kasparov benteng tuker benteng E4, pion makan pion E4, menteri ke F4 mengancam pion E, gajah ke C6 melindungi pion, benteng ke 1 menekan pion E4. Juga benteng bisa dibawa manuver nih menuju petak H3 menyerang raja. Balasan Tal menteri ke F8, pion ke C4 untuk menyerang gajah tentunya. Lalu menteri makan pion A3. Langkah dari Tal ini memberi satu tempo langkah penting untuk Kasparov untuk mendapat serangan kuat. Dan karena pion hanya dijaga raja, jadi kuda F5 mengancam pion H. Menteri harus mundur lagi ke F8, benteng ke E3, gajah ke E7, dan benteng ke petak G3 bukan H3. Karena kali ini tujuannya adalah benteng G7 menutup penjagaan pion H6 dari menteri ini. Jadi Tal menukar gajah dengan kuda. Ya, tapi meskipun begitu setelah menteri makan gajah dengan sekak, Tal tetap menyerah di sini. Karena jika dilanjutkan, raja hanya punya satu petak, raja H8, lalu benteng ke G7, ya dengan ancaman sekak mat di H7 tentunya. Dan untuk tetap melanjutkan permainan, Mikhail Tal harus menyerahkan menterinya. Dan karena alasan itulah Mikhail Tal menyerah. Oke, gimana teman-teman? Itulah tadi partai yang dimainkan antara Garry Kasparov melawan Mikhail Tal yang dimenangkan oleh Garry Kasparov. Apakah kalian suka? Jika kalian suka, kalian bisa tekan tombol like. Jika kalian ingin terus mengikuti video gue yang selanjutnya, kalian tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.